Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Fatona. Saya dari kelas 12 IPA 1 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sintesis protein atau ekspresi gen. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah penerjemahan informasi gen yang berisi enzim atau protein yang diinginkan menjadi enzim atau protein tersebut. Proses sintesis protein dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama transkripsi dan yang kedua itu adalah translasi. Dan di sini saya akan menjelaskan proses sintesis protein yang translasinya. Proses sintesis protein translasi adalah penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada mRNA ke dalam polipeptida. Jadi, setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. Dan ini ada penjelasan gambarnya. Lalu di sini ada tRNA, berperan dalam mengikat asam amino pada salah satu ujungnya dan membawa asam-asam amino tersebut menuju ribosom untuk disusun menjadi urutan nukleotida yang sesuai cetakan yang ada pada kodon mRNA. Lalu mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuat protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut juga dengan kodon. Di sini ada penjelasan gambarnya. Lalu ada proses translasi RNA. Yang pertama, subunit ribosom kecil menempel pada mRNA tRNA inisiator yang memiliki antikodon UAC berpasangan dengan kodon AUG. Yang kedua, subunit ribosom besar melengkapi ribosom. tRNA inisiator menempati sisi P, sisi A siap menerima tRNA lainnya. Yang ketiga, asam amino tRNA mendekati ribosom dan menempel pada sisi A, aminoasil transferase. Yang keempat, kehadiran asam amino tRNA mengikat kodon pada ribosom. Yang kelima, ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung karbosil pada penambahan polipeptida pada sisi P, peptidiosintetase. Yang keenam, tRNA ditranslokasikan ke ujung ribosom bergerak bersama-sama mRNA, lalu tRNA yang tadinya berada pada ujung ribosom bergerak keluar bersama mRNA melalui ribosom. Yang kedelapan, polipeptida lepas dari ribosom. Lalu yang terakhir, yang kesembilan, 2 unit ribosom dan komponen lainnya terpisah-pisah. Lalu yang terakhir ada proses singkatnya sintesis protein, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, DNA membentuk mRNA untuk membawa kode sesuai urutan basa N-nya atau nitrogennya. mRNA meninggalkan inti menuju ribosom dalam sitoplasma. Yang ketiga, tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA. tRNA ini bergabung dengan mRNA sesuai dengan kode pasangan basa N atau nitrogen yang seharusnya. Yang keempat, asam-asam amino akan berjajar-jajar dalam urutan yang sesuai dengan kode sehingga terbentuklah protein yang diharapkan. Dan yang terakhir, yang kelima, protein yang terbentuk merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel dan reproduksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.